Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Janabal muhtaramin, para alim, para ulama, sadatanal alawiyyin, fil muqaddimah nakhussu bi dzikri fadilatas sayyid Ibrahim bin Syekh Amin Al-Zuhaibi Al-Jailani saking Libanon, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada beliau umur panjang dalam kesehatan, keselamatan, kesentosaan, sehingga bisa terus melaksanakan amanah saking ayahanda beliau Syekh Amin rahmatullahi alaih dalam dakwah menyampaikan agama Allah, ajaran-ajaran Islam ke seluruh umat. Masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-afadil, wa fil muqaddimah nakhussu bi dzikri Kiai Haji Umar Said beserta putra beliau Kiai Haji Saifuddin dan kiai-kiai yang lain, ulama-ulama yang lain yang hadir, yang dengan tanpa mengurangi rasa hormat tidak kami sebutkan satu persatu, yang semoga Allah menganugerahkan pula kepada para beliau umur panjang, kesehatan, keselamatan, kesentosaan, sehingga bisa terus membimbing para santri, para umat untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap tokoh masyarakat yang hadir, baik sipil, TNI, polisi, Polri, sahabat-sahabat Banser, yang Masya Allah beliau Sayyid Ibrahim ini sangat mengapresiasi kepada sahabat-sahabat Banser. Bahkan tadi malam beliau minta disiapkan baju Banser beserta kabaretnya, dan beliau berkata ana minhum. Beliau mengikrarkan diri sebagai bagian dari Banser. Para sepuh, bini sepuh, para ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri, para santri semua, mulai dari tingkat paling rendah yaitu PAUD sampai tingkat sanawiyah, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceka'aus wabil iktifa wal ikhtisar, sebelum Sayyid Ibrahim menyampaikan mau'idhahnya, terlebih dahulu kami melaksanakan amanah dari beliau untuk menyampaikan muqaddimah, meneruskan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Sofa, bahwa beliau Sayyid Ibrahim ini adalah cucu ke-28 dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah keturunan ke-10 dari Sayyiduna wa Habibuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini yang hadir di tengah-tengah kita dari datuk mulia beliau yaitu Kanjeng Nabi Muhammad adalah keturunan ke-38. Tapi dari jalur dimulai dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah keturunan ke-28, dan itu tertulis lengkap dalam catatan silsilah nasab yang beliau bawa dalam bentuk buku, yang alhamdulillah Allah telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa tabarukan melihat susunan nama-nama datuk-datuk ayahanda beliau, yang insya Allah semuanya itu adalah para walinya Allah. Kemudian di markas Al-Jailani Malang, yang menjadi wasilah lantaran terwujudnya silaturahim Sayyid pada kesempatan siang hari ini, juga
telah dititipkan silsilah dalam lembaran besar, silsilah dalam tulisan tangan yang Masya Allah lembarannya itu sekitar ukuran 2 meter persegi. Jadi dilipat terus kemudian menjadi dalam satu kertas map. Jadi kemudian sebagai tasjid, sebagai penyemangat untuk kita benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan istimewa pada siang hari ini. Kita tahu bahwa panjenengan sedaya menika menawi badhe tahlil, panjenengan sedaya menika menawi badhe istighosah, yasinan, sholawatan dan lain sebagainya. Di antara rangkaian tawasul mesti ada yang menyebut dengan bahasa ungkapan ila hadrati sultanil aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra al-Fatihah. Pasti ada itu. Jika selama ini kita dalam tahlil-tahlil kita dan dalam kesempatan-kesempatan kita hanya menyebut kakeknya, maka pada kesempatan siang hari ini, pada kesempatan yang mulia ini, Allah memberikan anugerah kepada kita tidak hanya menyebut nama kakeknya, tapi pada siang hari ini kita bisa memandang wajah dari cucu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan perlu panjenengan ketahui bahwa kita yakin bahwa Said Ibrahim pasti memandang wajah ayahnya Syekh Amin. Syekh Amin memandang wajah ayahnya, ayahnya memandang wajah ayahnya, ayahnya memandang wajah ayahnya, ayahnya memandang wajah ayahnya, ayahnya memandang wajah dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memandang wajah ayahnya, ayahnya memandang wajah ayahnya, ayahnya memandang wajah ayahnya, dan memandang baginda junjungan kita, kekasih kita, Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan salah satu hadis yang alhamdulillah al-fakir, saya pernah menerima ijazah dari guru saya Mbah Yai Idris Lirboyo, Mbah Yai Abdullah Kafa bin Makhrus Lirboyo, hadis musalsal yang beliau terima dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, yang hadisnya berbunyi hadis ru'yah, man ro'ani, barang siapa pernah melihatku, kata Nabi, yang tentu dengan keimanan. Barang siapa pernah melihatku atau melihat orang yang pernah melihatku terus bersambung sampai hari kiamat, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Maka kesempatan istimewa ini mudah-mudahan menjadi pertanda bahwa kelak di hari kiamat kita mendapat kebahagiaan, anugerah, nikmat dari Allah berupa surganya. Terlebih beliau kerawuannya ke Pondok Nurul Hidayah ini disertai dengan membawa asarur Rasul, peninggalan Rasulullah yang berupa rambut dan hal-hal yang lainnya. Maka untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama mau'idhah hasanah yang langsung akan disampaikan oleh beliau Said Ibrahim Al-Jailani. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Tabarra'na min hawlina wa quwwatina wa iltaja'na ila hawlillahi wa quwwatihi. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك خير هذه البلدة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه البلدة وشر ما فيها. اللهم أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وبالخصوص من نحن في هذا المقام وفي هذا المجلس المبارك. اللهم عم عليهم البركة والمنفعة والرزق والصحة والعافية جميعا يا رب العالمين.
واجعلنا وإياكم استقامة وتقوى الله سبحانه وتعالى بجاه سيد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Dalam memulai mau'idhahnya, beliau Sayyid Ibrahim mengawali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, seraya memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa melimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat dan salamnya. Kemudian sebagaimana pengadatan dan kebiasaan dari beliau Sayyid Ibrahim dalam mengawali mau'idhahnya, pasti beliau selalu mengajak kepada kita untuk berdoa, memohon kepada Allah agar Allah senantiasa melimpahkan kepada kita ilmu-ilmu yang manfaat, dan semoga ilmu yang sudah tertancap di dalam hati kita oleh Allah dijadikan ilmu-ilmu yang manfaat. Dan semoga selama kita pergi, selama kita masih hidup, dimanapun berada kita pergi, semoga Allah senantiasa melimpahkan ilmu kepada kita. Kemudian di setiap mau'idhahnya beliau juga selalu mengajarkan kita untuk tawadhu, untuk andap asor, dengan wujud kita berlepas diri, kita tidak punya daya upaya, kita tidak punya daya untuk melakukan kebaikan, kita tidak punya upaya untuk menjalankan, menjauhi kemaksiatan, kecuali itu karena kehendak Allah. Jadi panjenengan sedaya bisa hadir di sini untuk tabaruk, ta'alum dan lain sebagainya di majelis ini, itu karena kuasa Allah. Kemudian beliau berdoa, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini beserta seluruh keluarganya senantiasa dilimpahi kebaikan-kebaikan kota ini dan kebaikan-kebaikan semua hal yang ada di kota ini. Dan beliau juga berdoa memohon kepada Allah semoga kita semua dijauhkan dari kejelekan-kejelekan kota ini dan kejelekan-kejelekan semua hal yang ada di kota ini. Kemudian beliau juga berdoa memohon kepada Allah semoga semua yang hadir dilimpahi rahmat dari Allah, dilimpahi kenikmatan dari Allah, dan semoga semua yang hadir dianugerahi rizki yang banyak, yang halal, barokah, kesehatan, keselamatan dan kesentosaan. حضرات السادة الحضور الكرام، أولا أريد أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب المجلس وصاحب الحاجة كي عمر سعيد، اللهم اجعله من السعداء في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. آمين. وأقول لكم شكرا جزيلا على هذا الترحيب وهذا اللقاء الذي قدمتموه، فإنه شرف أن أتقدم وأن أحضر في هذا المجلس وأرى هذه الوجوه الطيبة التي تلألأت بحب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau menyampaikan penghormatan kepada seluruh yang hadir, terkhusus pada pengasuh pondok pesantren Nurul Hidayah panjenenganipun Kiai Haji Umar Said. Mendengar bahwa nama beliau adalah Kiai Haji Umar Said, lantas beliau langsung menyambung dengan doa, mudah-mudahan Said yang artinya bejo dengan nama Umar Said, mudah-mudahan Kiai Umar dijadikan sebagai bagian dari golongan orang-orang yang bejo. Kemudian semoga dalam menjalankan amanah mengasuh mendidik anak-anak beliau senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, bisa terus membimbing para santri, umur panjang, fi taatillah wa taati rasulih. Wa aidan ashkuruhu على هذه الهدية التي قدمها لي وهي الزهور. هذا الزهور هذه دلالة على المحبة، ولكن عندما رأيته أولا أفرحت كثيرا. طبعا أنا فرحت
ولكن فرحت وأظن أولا بعد الزهور هناك هدية أخرى وهي عروس، لكن الحمد لله نكتفي بالزهور وجزاكم الله خيرا عنا خير جزاء. Amin. Kepada khususnya Kiai Umar Said beserta keluarga dan tentunya Gus Saifuddin, beliau menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga atas penyambutan yang luar biasa ini. Wajah-wajah yang ketika beliau menyampaikan bahwa wajah-wajah panjenengan ketika melihat Said Ibrahim Rawuh itu sudah sungguh sangat menenteramkan hati. Terlebih ketika datang beliau disambut dengan dikalungi rangkaian bunga melati. Ketika awal melihat bentuk roncean dari bunga melati ini, beliau menduga, mosok aku karepe dirabekno karo wong rejo tangan. Beliau menduga dengan dikalungi seperti ini, mungkin setelah acara wis dicepakno calon manten wedok. Ternyata begitu dilihat kok gak enek wong wedok sih, gak enek perawan sing macak dirias. Ala kulli hal, beliau meyakini bahwa penyambutan dengan dikalungi rangkaian bunga melati ini adalah sebagai penghormatan yang luar biasa dari Kiai Umar Khatib, Gus Saifuddin dan seluruh keluarga besar Nurul Hidayah. لكن أريد أن أقول شيئا لأننا الآن لايف على يوتيوب. أنا أمزح لأن ربما بعد قليل بعد كم ساعة زوجتي تشاهد هذا، فأنا فقط أمزح، لا أعني ذلك لأنه بعده ربما زوجتي قتله. Beliau karena ini live di YouTube dan istri beliau di Libanon sana itu selalu ngontrol, beliau matur lewat YouTube bahwa ini adalah murni gurau. Umi Aminah hadza mazah niki Umi Aminah cara Jawa nih, Umi Aminah guyon niki. Wis ta, mpun khawatir, mboten usah khawatir nek Said Ibrahim badhe nikah malih. هذا فقط bunga هذا هذه only bunga ما في عروس. aman ini aman ini Umi Aminah, dawuh beliau melalui YouTube yang dilihat langsung oleh istri beliau, Umi Aminah namanya, bahwa ini hanya sekedar penghormatan, tidak ada hubungannya dengan nikah baru. Jadi nggak usah khawatir kalau Said Ibrahim walaupun sekian bulan rihlah dakwah di Indonesia pulang-pulang membawa istri, jangan khawatir. Alhasil ibu-ibu kullu hadha mawjud, bapa-bapa kullu mawjud. Huwa yuhib kasir dua istri lakin kulluhu khawf min zawjatihi, kulluhu khawf wa ana wahid minhum. Kesimpulannya bahwa ibu-ibu ini saya menyampaikan kepada ibu-ibu semua, kesimpulannya ketahuilah wahai ibu-ibu semua, para sepuh, para suami yang ada di depan ini adalah sakjane pengen punya istri dua, pengen rabi maneh, tapi mereka semua ini, tapi beliau ini takut semua, takut istri. Tapi beliau takut istri nggih? Takut istri nggih? Alhamdulillah. Lakin ada wasiyah khusus. Lazim kulluhu satu istri. Alhamdulillah. Satu istri hari dunia. Satu istri, anak-anak saleh, anak-anak hafiz Quran Karim, anak-anak ulama. Alhamdulillah baik. Dan terus hari kiamat masuk surga dan banyak istri di surga insyaallah taala. Nggih. Alhamdulillah. Mengulang dari terjemah yang beliau pedot-pedot itu.
beliau mengatakan bahwa kepada ibu-ibu bahwa para tokoh, para sepuh yang ada di atas panggung ini saja ini karep kepengin rabi maneh. Tapi takut istri tua. Dan itu berarti golongannya wong sing takwa. Takwa takut istri tua. Dan beliau berkata, ana minum, dan saya juga termasuk golongannya takwa. Nanti ro'isu takwa antum di situ. Ketua kepalanya istri suami-suami yang takut istri tua beliau. Lantas beliau berwasiat yang hadir di majelis ini semuanya lazim, semuanya khususnya para suami semuanya wajib beristri satu, nggak usah lebih, nggak usah lebih, tapi cukup di dunia saja. Nanti di akhirat arep bojone 40, swidak, 70 monggo terserah, tapi istri di dunia hanya satu. Insyaallah taala. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي صدق الله العظيم الآية. Kemudian di dalam Al-Quran beliau menyitir sebuah ayat yang artinya kurang lebih, wahai nafsu ya nafsu yang menenteramkan hati, kembalilah kalian, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radhiyatam mardiyah, kembalilah kamu wahai nafsu-nafsu yang menenteramkan hati dengan perasaan ridho dan diridhoi, dan masuklah kamu wahai nafsul mutmainnah ke dalam ibadi, kepada hamba-hambaku, golongan hamba-hambaku, dan masuklah kalian kelak di surga. Al-maqsud ya ayyatuha an-nafsul mutmainnah. هذه النفس التي تربت وتعلمت في القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم، وكان كل همها ووقتها مصاحبة العلماء والأولياء وأهل الذكر. فعندما هذه النفس يأتيها ملك الموت فتكون مطمئنة بما قدمت في هذه الحياة الدنيا من عمل صالح ومن صلاة في وقتها ومن صلة رحم وكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيقال لها من عند الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس الطاهرة الطيبة الزكية التي اطمأنت بعبادة الله وبذكر الله وبحب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال لها ادخلي في عباد الله الصالحين. Beliau menyampaikan penjelasan tentang ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang dimaksud dengan nafsul mutmainnah itu adalah nafsu yang mendorong kita untuk semakin tenanan angsalipun nglampahi ibadah, yang diantaranya adalah nafsu keinginan yang mendorong kita untuk terus mendekat kepada ulama, nafsu yang mendorong kita untuk melakukan silaturahim, mempeng oleh ngaji, mempeng oleh ibadah, sholat tepat pada waktunya dan lain sebagainya yang berhubungan dengan ibadah. Ketika ada dorongan-dorongan melakukan kebaikan, ada dorongan untuk menjalankan perintah Allah, ada dorongan dalam hati kita untuk menjauhi larangan Allah, maka itu adalah nafsul mutmainnah. Maka ketika datang malaikat maut untuk mencabut nyawa kita, maka nafsu kita tenang, anteng. Karena apa? Sudah ada persiapan amal soleh. Maka untuk selanjutnya, monggo sesuai dengan kelanjutan dari ayat itu, nafsul mutmainnah itu lantas diperintahkan oleh Allah untuk masuk dalam kelompok ibadallah, untuk masuk dalam kelompok golongan hamba-hamba Allah yang hendak diangkat derajatnya di surganya Allah.
والله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية بعد أن تكون النفس اطمأنت وكانت حسن الخاتمة، الله سبحانه وتعالى يأمر هذه النفس وتكون لها هدية أن تكون مع عباد الله الصالحين. لماذا لا يقول مباشرة إلى الجنة؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن الدخول إلى الجنة إلا من خلال عباد الله الصالحين. يعني ونحن الآن في هذا المعهد موجود شيخنا شيخ عمر وعنده طلاب ومريدين، فهو إن شاء الله في استقامة ونرى فيه خيرا ونراه من أهل الإيمان، فهو وسيلة إلى هذا المريد حتى يكون سلسلة منه. هذا المربي والأستاذ والشيخ يكون وسيلة إلى الدخول إلى أولياء الله وإلى العلماء، ثم إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، ومنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون بهذا ندخل في دائرة علمائنا ومشايخنا وأولياء الله وفي عباد الله الصالحين، ونكون معهم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا منهم آمين يا رب العالمين. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan dari ayat tersebut bahwa kalau nafsu itu sudah mutmainnah, jiwa-jiwa kita ini sudah terisi ruhaniah dari mutmainnah, lantas kenapa kok tidak Allah perintahkan langsung untuk masuk surga? Kenapa kok terlebih dahulu harus ada wasilah? Sebabnya apa? Karena tidak akan pernah masuk surganya Allah kecuali hamba-hambanya Allah yang taat terhadap perintah, menjauhi larangan-larangan, ngelakoni perintah, ngedoi cegah. Sebagaimana yang beliau contohkan yang saat ini berada di tengah-tengah kita, beliau Kiai Umar Said. Kiai Umar Said ini adalah pengasuh yang beliau itu memiliki sekian banyak santri. Santri-santri yang ada di Nurul Hidayah ini tidak akan pernah mendapat ilmu yang sambungannya sampai kepada Rasulullah kecuali wasilah, kecuali lantaran. Duduk adab. Kecuali lek lungguh kanca-kanca santri tata krama nggih adab. Ampun cangkruk. Sebagaimana yang beliau contohkan bahwa Kiai Umar Said ini adalah menjadi wasilah. Santri-santri semua baik yang PAUD sampai sanawiyah ataupun yang mukim tidak akan pernah bisa langsung mendapatkan ilmu dari Syekh Abdul Qadir, lebih-lebih dari Kanjeng Nabi, kecuali lantaran beliau. Karena lantaran beliau para santri bisa mendapatkan ilmu dari gurunya Kiai Umar. Gurunya Kiai Umar mendapatkan ilmu dari gurunya, gurunya dari gurunya, dari Syekh Abdul Qadir, dari para sahabat, dari tabiin para sahabat, kemudian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, khususan ila الطلاب الذكور والإناث، اسمعوا. كان السلف الصالح والأولياء والعلماء وصلوا إلى مرتبة في الأدب في حضرة المشايخ والعلماء، وكانوا إذا كان هناك حلقة علم وتدريس يجلسون وكأنما على رؤوسهم الطير، لا يتحركون ولا يتكلمون، فقط يسمعون للموعظة. وهذا من أدب المجلس في حضرة العلماء والمشايخ. لا أنسب نفسي إلى العلماء، ولكن أن هناك من يربي في هذا المعهد، فحري بنا جميعا وخصوصا الطلاب والمريدين أن يجلسوا جلسة أخلاق وأدب
في حضرة العلم وبالخصوص الآن في هذا اليوم موجود معنا شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يليق بنا إلا أن نكون محترمين في جلستنا وبالخصوص إلى الطلاب والطالبات. Kemudian secara khusus beliau berwasiat kepada para santri baik putra maupun putri. Walaupun santri-santrinya masih TK, tapi panjenengan sedaya wali santri ini juga termasuk bagian dari para santri. Wasiat khusus itu adalah bahwa ketika kita berada di majelis ilmu, ketika pelajaran disampaikan, maka keadaan kita, sikap kita itu harus bagaikan kepala yang di atasnya terdapat burung dienceloki manuk. Ya apa carane manuk iki aja sampai miber. Maka dengan berakhlak seperti itu, insya Allah ilmu akan masuk ke dalam hati kita. Kalau sampai ketika di majelis ilmu disampaikan pelajaran, pengajian dan lain sebagainya, kok tidak disertai dengan adab, akhlak, tata krama sing apik, sing playon, sing guyunan dan lain sebagainya, maka jangan harap ilmu akan masuk ke dalam hati kita. Terlebih-lebih beliau mengatakan tadi, saya berkata seperti ini bukan berarti saya golongan dari ulama. Masya Allah tawadhunya beliau. Saya berkata seperti ini karena di hadapan kalian sedang memandang wajah-wajah kalian, guru-guru kalian. Lebih-lebih lagi di hadapan kita ada sesuatu yang merupakan peninggalan Rasulullah, yaitu rambut mulia Rasulullah. Maka sungguh tidak pantas apabila kita tidak menjaga adab zahir maupun adab batin. Jangan berharap akan ada alaqah ruhaniyah, ada persambungan batin antara kita dengan guru kita kalau tidak ada penghormatan dari kita untuk guru-guru kita. Wa innani ayyuhal hudur a'rifu wa yaqinan annakum tarabbaitum 'ala al-adab wa annakum tarabbaitum 'ala al-akhlaq, walakinnani udhakkiru nafsi wa udhakkirukum bi anna Allah yadhakkir inna adh-dhikra tanfa' al-mu'minin. فإن شاء الله تعالى نحن نصيحة إلى بعضنا البعض، وهذه النصيحة أبدأها بنفسي حتى نكون إن شاء الله في طلب العلم كما أراده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى نكون نصل إلى ما نريد بطريق الأدب والتواضع. من تواضع لله رفعه الله، تواضع لرب العرش علك ترفعه. هكذا كان الأولياء وهكذا كان علماؤنا وأساتذتنا، أدب، إخلاص، تواضع، إنصات. وهكذا يكون. يسألني كثير من الطلاب والطلبة: يا شيخ كيف أحفظ؟ إذا أنت في انتباه وفي أدب مع الأستاذ مباشرة، لا تحتاج إلا إلى وقت قليل، لأنه فكرك والتركيز مباشرة مع الأستاذ ومع الشيخ ومع المربي. فهذا إن شاء الله نصيحة لي ولكم، والله أجل وأعلم. Beliau mengetahui, beliau tahu menawi panjenengan sedaya khususnya orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia, panjenengan sedaya kita semua ini terdidik dengan adab, dididik dengan tata krama. Beliau tahu dan beliau yakin itu. Adapun barusan beliau menyampaikan soal bagaimana adab dan akhlak, itu tiada lain adalah untuk mengingatkan beliau sendiri dan kita semua yang hadir. Dan niatannya tiada lain adalah untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu fadzakir fa inna dzikra. Saling mengingatkanlah di antara kalian, karena saling mengingatkan itu sungguh bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Jika kalian, wahai para murid, para santri, ketika berada di hadapan guru, ketika di hadapan ruhaniyah guru, menata hati dengan adab yang zahir maupun adab yang batin, maka kalian tidak butuh waktu lama untuk bisa naik derajatnya.
cukup dengan waktu yang sedikit itu akan bisa mengangkat derajat kita. Kemudian ini Allahu ziyadah miniyah sini laku. Maka kami memohon doa, ini tambahan dari saya karena saya adalah perwakilan dari tim yang khidmah kepada beliau. Saya mewakili teman-teman santri Embongan yang khidmah selama ini kepada Said Ibrahim, memohon doa dari panjenengan sedaya agar kami beserta tim dari Markas Al-Jailani Malang senantiasa bisa menjaga adab kepada beliau, karena menjadi kebiasaan kadang karena akrab, merasa akrab, kemudian guyon, yang guyonannya ini bisa melepaskan diri kami dari batasan-batasan adab. Itu sekali lagi mohon kerendahan hati dari panjenengan sedaya agar saya, Om Didit, Pak Tio yang saat ini ikut menyertai, ada Pak Jenggot, ada Didik, ada Tole, siapa lagi? Dan siapapun yang ikut serta khidmah kepada beliau selama ini, mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kami bisa terus menjaga adab, karena beliau adalah guru kita, karena beliau adalah dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. نعود وادخلي جنتي. تريد دخول الجنة؟ نعم طبعا نريد دخول الجنة، ولكن يا حبيبي دخول الجنة يريد إلى حب، إلى عشق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تظن أنك في الآخرة إذا كتب لك أن تدخل الجنة ترس جنان أن تدخل؟ لا، ما في شيء حل. كما في مصر هي وكالة من غير بواب، ما في شيء حل. الذي يكون وسيلة وشفاعة وهو الذي يفتح أبواب الجنة الثمانية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أذن لكم بوسيلة محمد صلى الله عليه وسلم دخلتم، وإذا لم تدخلوا في الحضرة النبوية وفي حضرة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخرتم، لأنه الأولوية والذي يكون أولا يدخل الذي هو عشق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مباشرة بيد رسول الله إلى الجنة إن شاء الله. Memang di ayat yang disitir oleh beliau tadi di bagian akhir berbunyi fadkhuli jannati. Orang-orang yang sudah bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian bisa masuk golongan hamba-hamba Allah yang dirahmati, maka dipersilahkan masuk ke surganya Allah. Tapi yang perlu diketahui, syarat untuk masuk surga itu adalah cinta kepada Nabi, rindu pada Nabi, gandrung kepada Nabi. Tanpa itu jangan harap panjenengan kalau memang takdirnya bisa takdir dari Allah masuk surga, jangan harap bisa segera masuk surga. Karena apa? Karena yang membuka kunci pintu surga adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ingin ketika di hari kiamat, ketika di akhirat kelak kita bisa segera masuk ke surga, bahkan mungkin tangan kita dipegang oleh Rasulullah untuk dibimbing bersama-sama masuk surganya Allah, maka kalau tidak disertai rasa cinta kepada Nabi, kalau tidak disertai dengan rasa rindu gandrung kepada Nabi, jangan harap bisa masuk ke surga dengan segera. Anda akan berada di paling akhir, karena untuk golongan-golongan istimewa yang masuk surga gelombang pertama bersama Rasulullah adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في الختام يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأما بنعمة ربك فحدث. أولا أريد أن أعقب قليلا على هذه الآية
يظن الناس أنه يقول وأما بنعمة ربك فحدث فقط عن حدث عن فلوس، سيارات، عمارات، كثير الرزق. ليس المقصود هكذا فقط. أولا المقصود وأما بنعمة ربك فحدث، هذا الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الأمة الإسلامية. يا محمد، هذه النعمة التي أنعم الله عليك بها، وهي أولا نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة أن الله سبحانه وتعالى نحن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأننا في هذا الطريق، طريق الحب والود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي نريد أن نحدث بعضنا فيه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المنافسة الحقيقية كيف أنت مع الله سبحانه وتعالى، كم تقدم من طاعة لله. أنا أقول اليوم صليت في صلاة تهجد 2 ركعة، إن شاء الله غدا أنا سوف أصلي أكثر منه 4 و6 و8. هكذا المنافسة الحقيقية في عبادة الله سبحانه وتعالى. Kemudian di bagian akhir mauidhah beliau, Sayyid Ibrahim menyampaikan sebuah ayat yang sering kita dengar, bahwa setiap kali kita mendapat nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, terhadap nikmat-nikmatmu maka ceritakanlah. Terhadap ayat ini banyak yang salah paham, dikira bahwa perintah ayat itu adalah bahwa ketika kita misalkan mendapatkan rezeki, berarti ini dagangan, oke, dicerita-ceritano kepada tetangga, kepada saudara. Iso tuku mobil, dicerita-ceritano. Iso pangkatnya naik, dicerita-ceritano. Panenane pari, panenane gabah, panenane jagung, oleh oke, dicerita-ceritano. Bukan itu yang dimaksud. Tidak hanya itu yang dimaksud. Bahwa yang dimaksud nikmatul haqiqiyah yang harus dicerita-ceritakan, nikmat-nikmat hakiki yang harus dicerita-ceritakan sehingga bisa ditiru oleh yang lain adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Ini adalah nikmat yang sesungguhnya. Dengan nikmat itu monggo dicerita-ceritano. Kita habis ngaji, kita habis mengikuti mendapatkan ilmu, terhadap itu monggo dicerita-ceritakan. Tujuannya apa? Agar yang lain, agar selain kita, entah itu tetangga kita, entah itu saudara kita, kenalan kita, bisa mengikuti jejak kebaikan yang kita lakukan. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alani wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Amin ya rabbal alamin. Wa naktafi bihadha al-qadr hatta nada' al-fursa lil-hadirin wal-hadirat fi التبرك بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى أن يكون فيه إن شاء الله منفعة لنا ولكم في الدين والدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Kemudian beliau di terakhir mauidhahnya menyampaikan doa, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita yang hadir ini dan beserta seluruh keluarganya husnul khotimah dalam segala hal, dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagian dari golongan hamba-hambanya yang soleh. Kemudian beliau sebelum turun dari panggung ini menyampaikan bahwa insya Allah panjenengan sedaya satu persatu tanpa kecuali, siapapun semuanya, tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, dipersilahkan untuk ngambil tabaruk dengan atharur Rasul. Insya Allah satu persatu setelah ditata dengan tertib, dengan baik, dengan petunjuk-petunjuk adab, satu persatu dipersilakan untuk mencium, untuk nyucup tabarukan dengan peninggalan Rasulullah ini. Innana nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'inana ala fi'lil khairat wat ta'at, wa aidan أذكركم أن هناك إن شاء الله تعالى الخير الكثير في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى أعطانا
القوة والصحة والعافية والأولاد والرزق. فإن شاء الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فالذي يستطيع على قدر استطاعته ولو كان قليلا يكون إن شاء الله فيه منفعة في كل أموره وحياته إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. أدعو الآن. Kemudian yang paling akhir, nuwun sewu, saya sangat berharap panjenengan pun salah paham bahwa di bagian akhir beliau menyampaikan sebuah ayat yang isinya apa, bahwa misalkan saat dulu itu kita menjadi sahabat, terus ada kesempatan sowan datang kanjeng Nabi, olehmu sowan yo tangane aja lembean. Paribasane panjenengan dadi santri pas nalikon mondok, utawa anake panjenengan mondok mari liburan balikno anake nang pondok, masuk arepe salaman karo gurune kiyaine kosongan kene apa pantes. Ibu-ibu lek kapan takziah nggih, masuk teko wong-wongane tok mesti nggawa gawan. Lah niki awake dhewe niki badhe tabaruk dateng Kanjeng Nabi, sowan dateng Kanjeng Nabi mosok mek nyucup ngusap tok, gak pantas. Maka nuwun sewu, beliau menyampaikan ini bukan kok naudzubillah, ampun salah paham, ampun suudzon datang dzurriyyah Rasul. Beliau itu justru mengingatkan kepada kita tentang adab dan akhlak. Jangan sampai ada salah paham. Ya nuwun sewu. Beliau menyampaikan bahwa karena ini sama halnya kita sowan datang Kanjeng Nabi, monggo panjenengan ingkang pengin sedekah gedene 5.000, gedene 2.000, gedene 10.000, monggo. Yang insya Allah sedekah panjenengan itu akan dikirim ke Libanon sana, karena di Libanon beliau Syekh Amin Said Ibrahim ini kakak adiknya ditugasi, diamanati oleh ayahanda beliau Syekh Amin untuk merawat gawangi pondok. Jadi putra beliau, saudara beliau dari satu ibu, Said Ibrahim ini laki-lakinya ada 5. Yang 3 ini safari dakwah keliling Indonesia, yaitu kakak pertama beliau Syekh Muhammad Ruhi, kemudian beliau yang nomor 2 Said Ibrahim, kemudian satu lagi Syekh Muhammad Amin. Ini yang keliling safari dakwah, melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh ayahanda beliau. Kemudian ada 2 orang adik beliau, yaitu Said Qasim dan Said Khalil, yang oleh abahnya memang diwasiati untuk gawangi pondok. Engko lek sing 5 anak iki metu kabeh, pondoke lak buyar. Kok sing mulang sapa? Lah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم إني أسألك أن تجعل هذا المجلس مباركا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مديونا إلا قضيت دينه. اللهم اقض الدين عنا يا رب العالمين. اللهم سامحنا وارحمنا واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم في هذا اليوم المبارك كما جمعتنا في هذا البيت المبارك وهذا المجلس المبارك، أن تجمعنا على حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وبارك لنا فيما رزقتنا يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم إن كنت تعلم أن الحياة خيرا لنا فأحينا على الإسلام، وإن كنت تعلم أن الوفاة خيرا لنا فتوفنا على الإيمان، واقبضنا إليك غير مفتونين مع حسن الخاتمة يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا اللهم عذاب النار. يا الله إني أسألك ببركة هذا المجلس الكريم وبالخصوص أن تبارك وتتكرم وتتفضل على هذا المعهد المبارك، وتجعله إن شاء الله من كبار المعاهد الذين في استقامة ويعلمون الطلاب والطالبات خير علم وخير أمة أخرجت للناس.
علم القرآن وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يا رب العالمين. اللهم يا رب اغفر وارحم وتكرم وتفضل على من أسس هذا المعهد وإلى أصوله وفروعه وذريته بإحسان إلى يوم الدين، واجعله إن شاء الله صدقة جارية في ميزان حسناتهم وفي ذرياتهم، واجعل منا والحاضرين جميعا يا رب العالمين ذرية طيبة صالحة من البنين والبنات الصالحين والصالحات، آمين يا رب العالمين. ببركة وكرامة سيد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وببركة وكرامة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وببركة أولياء هذه البلدة وعلمائها ومشايخها والحاضرين جميعا، وبالخصوص سيد الشيخ أمين رحمة الله عليه. تقبل اللهم منكم منا ومنكم صالح أعمالنا بسر الفاتحة. ولا الضالين آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر الكلام هذا مني والعفو منكم، والله تعالى أجل وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sebelumnya biar panjenengan niku mboten tola-toleh endi to rek mukan Kanjeng Nabi. Saya jelaskan terlebih dahulu, saya kasih tahu bahwa ini adalah koper besar, koper bulat. Nanti untuk red manipun Kanjeng Nabi, rikmo rambut mulia Kanjeng Nabi itu yang paling tengah, okay? Ada kotak kaca, nanti yang di tengah itu ada plastik bening seperti pulpen. Kita nanti sing tengah kados tutupe pulpen tapi bening niku enten tutup sing warnanya abrit, nggih, yang warnanya merah di tengah itu rambut mulia Kanjeng Nabi. Ada satu helai rambut kayak padang ketok niku ketara. Kemudian berikutnya ada kiswah penutup Ka'bah yang warnanya hitam, kain hitam. Kemudian di atas itu ada plastik, bungkusan plastik itu debu yang berada di sekitar makam Kanjeng Nabi yang disapu oleh petugas kebersihan, yang alhamdulillah setelah dikumpulkan debu ini di wadah plastik langsung diaturaken diberikan kepada ayahanda beliau menika Syekh Amin rahmatullah alaih. Kemudian ada kerikil Ka'bah dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan dengan tabaruk ini nanti ini menjadi lantaran awake dhewe niki selamat donya selamat akhirat. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya tabaruk peninggalan Kanjeng Nabi dan bagian dari Ka'bah, mudah-mudahan tidak lama lagi Allah akan mentakdirkan kita bisa sowan ke Baitullahil Haram, bisa sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa iktikaf di Raudhah, bisa uluk salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya untuk menjaga ketertiban, nuwun sewu ngapunten, sebelum tertata rapi rambut mulia Rasulullah belum akan diturunkan. Maka nuwun sewu sadaringipun niki dipun tata sope lurus madhep mriku mendi? Madhep selatan semua. Menghadap selatan semua. Ngadep ibu-ibu, bapak-bapak, lek sing pun bentuk-bentuke ngoten nggih pun cekap. Ngadep ngidul kabeh terus bentuk lurus sop, duduk, semuanya duduk, ojo sampai ngadeg. Di beberapa tempat yang kita melaksanakan tabaruk, sing gare ruwet, gare uyel-uyelan itu lek ngadeg. Ini saya minta duduk semua. Terus lurus. Sing dadi patokan sing kulon. Sing paling kulon dadi lurus. Panjenengan golek kencenge ndi sope, lurus endi. Tujuannya apa? Ditotok. Sop nutuk kados sope salat niku lho, nggih. Kados barisane salat panjenengan sing teng tengah-tengah sing
Boten enten luruse nggih pun. Nggih gabung liyane. Ditata. Mangke ngeten ibu-ibu niki sing diriyenaken ibu-ibu nggih. Sing diriyenaken ibu-ibu. Maka dari barisan ini maju riyen sing wingking yang belakangnya ojo ngadeg dhisik sadurunge sing ngarep entek dan sebelum dipersilakan oleh banser. yang lain estu dipun suwun sebelum depannya berdiri dan panjenengan di sop belakangnya sebelum dipersilakan oleh banser ojo ngadeg dhisik nggih ojo ngadeg dhisik. Nah ini mangke nuwun sewu yang di tenda sebelah timur, tenda panggamping yang sebelah timur itu nanti gabung sop luruse kencengi pundi jenengan nggih kencengi pundi niku ngoten bakto niku nggih bakto tabaruk panjenengan sing putri langsung melampah medal pun siap ojo sing penting sing pokok ampun ngadeg riyin sadurunge dipersilakan oleh banser sing sabar antri keranten kesempatan ini belum tentu bisa terulang lagi. Mila sing sabar dinikmati, mudah-mudahan panase semua iki kalian Gusti Allah dipun ijoli kalih seger sing luar biasa, kesejukan yang luar biasa di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Vokal. Pak Mi vokal. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Sekali lagi yang didahulukan adalah ibu-ibu sama ibu-ibu sampai belakang selesai baru bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nuru fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nuru. Setelah mendapat permen yang dilempar-lemparkan oleh disebar-sebarkan oleh Sayyid, duduk kembali ke tempat semula. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu langsung nyambung, langsung nyambung. Yang belum gilirannya jangan berdiri, tapi mohon diarahkan banser untuk langsung nyambung, nggak perlu menunggu terlalu lama. Anta syamsun anta badrun anta nuru fawqa nuri
أنت نور فوق نوري أنت إكسير وواني أنت مصباح الصدور. Yang tengah mungkin wajar. Salik untuk maju. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad.